Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di Minggu Judika, tanggal 26 Maret tahun 2023, tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 45, ayat 9 hingga ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 shikal, ya 5 shikal, dan 10 shikal, ya 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita saat ini adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudara yang terkasih, Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, pernah berkata demikian. Jika engkau ingin mengetahui karakter seseorang, berikanlah dia kekuasaan. Jemaat Tuhan, apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln memang menjadi sebuah ukuran karakter seseorang. Dan hal ini berlaku di segala bidang, baik dari tingkat terendah hingga tingkat yang paling tinggi. Jika kekuasaan diberikan kepada seseorang yang berkarakter penuh dengan kejujuran dan kasih, adil dan penuh dengan kepedulian, maka otomatis dia pasti akan melakukan tugasnya dengan cara yang sama. Namun ketika seseorang begitu ambisius dengan jabatan, maka kelak ia akan melakukan berbagai hal sesuai dengan seleranya. Akibatnya orang yang pimpin akan menjadi kecewa. Apa yang dikatakan Abraham Lincoln sangat relevan hingga pada zaman sekarang ini, di mana kita melihat begitu banyak orang yang ketahuan karakternya yang sebenarnya setelah ia memperoleh jabatan. Memang ada yang tetap rendah hati dan sungguh-sungguh melakukan tugasnya, namun ada juga yang bertindak sesuka hatinya oleh karena jabatan yang ada padanya. Hal yang sama juga terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel pada zaman Nabi Yehezkiel. Dalam kisah kenabiannya, Nabi Yehezkiel mengecam para raja yang telah gagal dalam memimpin bangsa Israel.
Pada saat itu telah terjadi pemerasan atas hak orang miskin dan lemah, terjadi aniaya dan berbagai kecurangan dalam hal takaran yang berdampak pada terciptanya ketidakadilan. Adapun praktek ketidakadilan yang dikecam Nabi Yehezkiel tampak dalam permainan neraca, eva, bat, dan sikal, yakni alat-alat ukur dalam timbangan pada masa itu. Alat-alat timbangan itu dipermainkan untuk menipu, disertai permainan harga untuk mendatangkan keuntungan yang banyak. Padahal sejak zaman Musa, hal ini telah diingatkan agar bangsa Israel tidak melakukan tindakan penipuan, baik dengan mempermainkan alat-alat pengukur atau dengan cara-cara yang lain untuk menipu. Tuhan menginginkan agar umatnya berlaku adil dan benar. Adapun akibat dari semua penipuan itu adalah munculnya masyarakat yang menjadi miskin, yang kaya semakin kaya, dan masyarakat yang miskin semakin miskin. Akibatnya mereka memberontak dan sebagian ikut dalam penyembahan berhala. Nabi Yehezkiel lewat teks ini memperkenalkan konsep pembaharuan hidup sebagai umat Allah, baik kepada raja selaku pemimpin yang mengelola segala bentuk persembahan, maupun juga umat yang dituntun supaya dengan ketulusan hatinya memberikan persembahan untuk dikelola oleh raja, disertai dengan standar hidup dan perilaku yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan Allah. Saudara terkasih, hingga saat ini berbagai perilaku yang jauh dari keadilan dan kebenaran masih begitu marak kita temukan. Di mana-mana saat ini sudah tersebar perilaku istilah aji mumpung. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung belum ada yang tahu, mumpung masih ada yang bisa kita kerjakan, hingga menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan dengan modal perkataan dan prinsip hidup aji mumpung. Perilaku tipu sana tipu sini dianggap menjadi sesuatu hal yang lazim dengan alasan untuk meraup rezeki dan mempertahankan hidup atau supaya lebih kaya. Tentunya itu semua berasal dari iblis yang membuat pikiran manusia itu jadi sesat. Orang yang disesatkan oleh iblis akan begitu gampang khawatir dalam hidupnya. Ia takut jika tidak beroleh keuntungan dari apa yang ia kerjakan. Ia takut tidak akan makan dan minum, takut menjadi orang yang tiba-tiba jatuh miskin. Akhirnya bisikan, rayuan dari iblis membuatnya mengupayakan berbagai cara, menghalalkan segala cara, sekalipun itu jahat. Misalnya dengan menipu ukuran timbangan supaya untungnya lebih banyak, menjual barang-barang palsu, barang-barang KW dengan harga barang-barang ori, barang-barang yang asli. Semua barang-barang palsu dikemas seperti barang yang asli dan menjualnya dengan harga yang begitu tinggi. Semua yang lakukan hanya untuk menipu sama manusia, memerasnya, membuat supaya dia beroleh keuntungan yang lebih. Ditambah lagi dengan perilaku korupsi. Banyak sekali perilaku manusia yang berasal dari ketamakan, kekhawatiran hidup, takut tidak makan, takut tidak minum, takut miskin, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan dengan sadar dan merasa tidak bersalah. Bahkan parahnya lagi, semuanya itu ditutupi dengan sikap seperti orang yang paling kurus dengan datang beribadah. Semua yang dilakukannya penuh dengan kemunafikan, hingga muncullah sebutan bagi orang-orang yang munafik seperti itu, Kristen tomat. Minggu dia tobat, namun Senin sampai Sabtu dia kumat. Jemaat yang terkasih, hal yang demikian seharusnya kita hindari. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan hanya oleh karena bujuk rayu si iblis lewat keinginan duniawi yang menyesatkan kita.
Dalam Amsal 12 ayat 2 dikatakan, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Penipu akan mendapatkan upahnya yang mengerikan. Dalam Alkitab, tidak dikenal istilah tipu kecil atau tipu besar, atau dosa kecil atau dosa besar. Yang pasti sekali dosa tetaplah dosa. Yang pasti tipu tetap tipu. Iblis akan terus mencoba menyesatkan manusia lewat keinginan daging, supaya manusia itu tergoda untuk melakukan perbuatan yang jahat demi meraup keuntungan, walaupun hal itu merugikan orang lain. Itu adalah pekerjaan iblis. Namun ingatlah bahwa dari tempat yang tersembunyi, Tuhan yang Maha Mengetahui melihat segala yang dilakukan oleh manusia. Dan pada saatnya nanti, setiap orang akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Tuhan. Manusia mungkin bisa berlaku curang terhadap sesamanya, tetapi Tuhan tidak akan bisa dibohongi. Tak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan yang tidak akan diketahui oleh Tuhan. Seorang penipu akan mendapatkan hukumannya. Walau mungkin di bumi ini, sepertinya dia lolos, tapi di hadapan Tuhan, tidak akan ada orang berdosa yang lolos dari penghakiman Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, tidak perlu repot berbuat curang supaya bisa bertahan hidup, atau supaya menjadi kaya. Tak perlu menipu agar beroleh kesuksesan. Tak ada satupun alasan yang bisa membenarkan penipuan. Tuhan adalah Allah yang maha adil, yang penuh kasih setia. Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Tuhan akan selalu mencukupkan, bahkan melimpahkan berkat-Nya kepada setiap anak-anak-Nya yang taat. Itu merupakan sebuah kepastian. Hidup jujur tidak akan pernah merugikan. Oleh karena itu, janganlah tergiur untuk memperoleh keuntungan sesaat yang akibatnya akan berakibat fatal di kemudian hari. Marilah kita terus melatih diri kita untuk hidup melakukan keadilan dan kebenaran, hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan akan selalu melimpahkan segala kebaikan dan kemurahan-Nya bagi setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh berusaha untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, karya keselamatan yang sempurna telah dinyatakan Allah lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus, bahwa melalui peristiwa kematian dan kebangkitan-Nya, maka segala dosa-dosa kita telah dihapuskan untuk selama-lamanya. Karya keselamatan dari Tuhan Yesus telah memberikan kita pengharapan yang baru, bahwa sekalipun dunia ini sering dipenuhi dengan berbagai tindakan ketidakadilan, keserakahan, penipuan, penindasan, dan kejahatan, namun akan tiba saatnya, tatkala di saat Tuhan Yesus datang sebagai Raja dan Hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap orang seturut dengan perbuatannya. Tuhan Yesus mau agar kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi teladan yang patut dicontoh di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena Yesus Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita, Ia telah mengutus kita untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia, yaitu kebenaran firman Tuhan, Injil keselamatan yang bermuatan tentang keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepadamu, dan jalanilah kehidupan ini dengan melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh dilandasi dalam keadilan dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala keadilan dan kebenaran, tuntunlah kami dalam naungan kasih-Mu, agar kami Engkau mampukan melakukan segala hal yang adil dan benar di dalam kehidupan kami,
semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu, dan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.